أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Kemudian di sini juga kita diajarkan tentang sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya apa? Sunnah-sunnahnya lebaran. Ada juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya kita mengamalkannya pun nggak sembarangan. Mengamalkan apa? Mengamalkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Yang pertama, sunnah-sunnahnya sholat Idul Fitri, ya kan? Atau hari Lebaran. Yang pertama, fi'luha bil masjid, dikerjakannya itu di masjid lebih utama dari di lapangan. Kalau cukup masjidnya, tetapi kalau masjidnya nggak cukup, ada ulama yang mengatakan lebih afdal di lapangan, tetapi lebih diprioritaskan di masjid. Karena kenapa? Masjid sebagai syiar, sebagai rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah SAW menyebutkan ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat atau kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Yang paling banyak masjidnya. Dan tempat atau kota yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak pasarnya. Ya, seperti itu. Makanya jadi pelaksanaannya sholat itu lebih diutamakan di masjid daripada di lapangan, kecuali kalau masjidnya tidak mencukupi karena banyaknya jamaah yang hadir. Biasanya orang ini kadang-kadang sholat fardu nggak mau, tapi sholat Idul Fitri pada sholat semuanya. Banyak ya seperti itu ya. Betul apa tidak? Banyak. Sholat fardu nggak mau, puasa nggak puasa, tapi giliran sholat Idul Fitri paling cepat dia, ya kan, paling senang. Karena kenapa? Biasanya pakai baju baru, pakai sarung baru, pakai mukena baru, ya kan, pakai baju koko baru, semuanya baru, ya kan. Kan mau biasanya mau pamer, pada saat yang lihat, oh sarungnya merek opo nih, ya kan, biasanya seperti itu, ya kan. Padahal pengerjaannya sunnah, nggak wajib. Kalau ente pun nggak sholat nggak apa-apa, karena kenapa? Karena sunnah. Kadang-kadang ada orang sholat lebaran dilihat, ini nggak kelihatan sholat lebaran, nggak wajib, sunnah sholat lebaran itu. Tetapi kalau ente mau melaksanakannya lebih afdol, silakan. Ya, karena itu sunnah Nabi Muhammad SAW, apalagi untuk syiar, ya, untuk syiarnya Allah Subhanahu Wa Taala, semua syiar agama Islam seperti itu. Makanya lebih diprioritaskan fi'luha fil masjid, pengerjaannya dikerjakannya di mana? Di dalam masjid. Ya, kecuali kalau nggak cukup. Karena banyaknya jamaah, ada ulama yang mengatakan mungkin bisa dikatakan lebih afdol di lapangan atau untuk apa? Atau untuk semacam syiar, maka lapangan lebih afdol dari apa? Dari masjid seperti itu. Tetapi lebih prioritaskan di masjid. Ya, ini tasa'a kalau seandainya cukup, wa illa fi ghairihi. Kalau memang tidak, maka di lainnya pun tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian disunahkan di malamnya kita untuk ihya lailataha bil ibadah, ya, memeriahkan malam lebaran itu dengan ibadah, bukan dengan melean, tetapi meleannya dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Quran, kemudian dengan zikir, dengan takbir, ya kan, itu lebih afdal juga. Ya, jangan sampai kita salah mengartikan arti daripada ihya, yaitu menghidupkan malamnya. Jangan sampai salah arti. Banyak orang juga salah mengartikan daripada ihya lailataha. Ya, salah mengartikan menghidupkan malamnya ini dengan apa? Nah, menghidupkan malam itu maksudnya dengan ibadah. Dan ibadah banyak, dengan Al-Quran, kemudian dengan apa? Dengan takbir. Nanti ada bagian takbirnya. Takbir mugayyad, ada takbir mursal, nanti disebutkan. Apa perbedaannya antara takbir mugayyad sama takbir mursal?
Apa itu takbir? Ya kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, makanya takbirnya Idul Adha itu lebih afdol daripada takbirnya Idul Fitri. Makanya sampai-sampai apa? Takbir Idul Adha itu ditunggu atau terus menerus dilaksanakannya sampai hari 13 Dzulhijjah asar atau sampai maghribnya berhenti. Tapi kalau sholat Idul Fitri dari sejak terbenamnya matahari, kalau sudah diketahui ada keputusan dari Menteri Agama atau dari berhakim bahwasanya malam ini adalah malam Lebaran, dari sejak situ kita dimulai untuk apa? Disunnahkan kita untuk memulai takbir sampai setelah sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri nggak sunnah lagi kita membaca takbir. Kalau apa? Kalau Idul Fitri. Tapi kalau sholat Idul Adha disunnahkan sampai 13 Dzulhijjah asar, ada yang mengatakan, ada lagi yang mengatakan sampai terbenamnya 13 Dzulhijjah terbenam matahari di situ. Setelah sholat sunnah kita takbir, setelah sholat wajib kita takbir, setelah sholat sunnah biasa kita takbir. Sunnahkan terus kita mentakbir terus ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau sholat Idul Fitri dari sejak malam itu sampai pagi setelah sholat Idul Fitri nggak sunnah lagi kita membaca takbir. Ya itu perbedaannya antara sholat Idul takbirnya sholat Idul Fitri dan takbirnya sholat Idul Adha. Makanya takbirnya sholat Idul Adha itu lebih afdol daripada takbirnya sholat Idul Fitri. Nanti ada perbedaannya. Ya, perbedaannya apa? Perbedaan antara takbir mursal dan takbir muqayyad. Nanti kita pelajari nanti. Ya, yang penting sunnahnya di malam Lebaran itu kita menghidupkannya. Menghidupkannya dengan apa? Dengan takbir. Dengan apa? Dengan ibadah. Perbanyak ibadah. Ya kan, sholat witir, sholat tasbih, ya kan, terawih boleh apa enggak? Enggak boleh lagi, sudah habis sudah terawihnya. Karena terawih dari sejak sudah diketahui bulan sudah dilihat, keputusan dari hakim atau menteri atau orang yang ditugaskan untuk meneropong bulan dan segala macam, kalau sudah keputusan bahwasanya besok adalah 1 Syawal yaitu hari Lebaran, maka tidak disunnahkan lagi sholat tarawih, alias ada ulama yang tidak memperbolehkan melaksanakan sholat tarawih di malam Idul Fitri atau di malam Idul Adhanya. Seperti itu.